wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Elmo Adrian Farid, Atala Raffi, M. Fahri, Novita Patricia, dan Raffi Atala. Dan perkenalkan, nama saya Elmo Adrian Farid. Saya akan membacakan materi saya, yaitu kondisi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kondisi penegak hukum di Indonesia sangat lemah karena kinerja para penegak hukum sering dianggap tidak memuaskan. Ketidakpuasan itu muncul karena adanya hukum di Indonesia kurang memberikan rasa ketidakadilan. Salah satu penyebabnya masih rendahnya moralitas penegak hukum dan kurang profesionalisme para penegak hukum, sehingga terjadi ketidaknyamanan para penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Atala Hasan akan menjawab pertanyaan tentang contoh kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia. A. Pembatasan kebebasan berpendapat. Pelanggaran konstitusi yang pertama dibahas ini adalah pembatasan dalam kebebasan menyalurkan pendapat. Mengapa hal ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran konstitusi? Karena hal ini telah melanggar pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum. B. Yang kedua, penyimpangan ideologis. Pelanggaran konstitusi ini adalah berkenaan dengan penyimpangan ideologi. Hal ini telah tertuang secara jelas bahwa ideologi bangsa ini adalah ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari nilai-nilai leluhur bangsa, serta telah tertanam dan nilainya sesuai dengan akar kehidupan bangsa Indonesia. Dan apabila ada yang menyimpang, maka hal itu sudah termasuk pelanggaran konstitusi. Contoh nyata di Indonesia yang pernah terjadi adalah saat peristiwa gerakan G30 SPKI yang merupakan upaya dalam mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan konstitusi, maka tentu pemerintah harus bertindak tegas dalam memberantas oknum-oknum tersebut, karena hal ini telah menimbulkan kegaduhan serta melanggar hukum. Sekian, terima kasih. C. Tidak ada jaminan atas HAM. Dalam konstitusi terdapat 3 hal penting mengenai HAM, yaitu hak untuk hidup, kebebasan beragama, serta kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun, kenyataannya hal ini tidak dapat diberikan jaminan perlindungan terhadap HAM secara penuh. Terbukti dengan masih ada banyaknya kasus pelanggaran HAM yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, sehingga muncul kecenderungan bahwa pemerintah dalam hal ini sedikit mengabaikan mengenai HAM. D. Mencoret-coret bendera kebangsaan. Pelanggaran yang keempat adalah mencoret bendera kebangsaan yang merupakan simbol dari NKRI yang diberi warna merah dan putih. Bendera ini termasuk simbol kebangsaan terbesar bangsa Indonesia setelah bahasa dan budaya yang beragam. Karena bendera kebangsaan ini telah mengiringi perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga tidak heran jika bendera ini memiliki nilai yang sakral dan sangat dihormati. Maka tindakan mencoret bendera menjadi salah satu contoh pelanggaran terhadap konstitusi, karena telah ditetapkan bahwa bendera dan lambang negara serta bahasa diatur dalam pasal 36 UUD 1945
Maka segala bentuk perbuatan yang dikategorikan melecehkan keberadaan negara adalah merupakan pelanggaran konstitusi. Jadi tidak dipungkiri lagi bahwa perbuatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan akan dikenai sanksi. Sekian. Yang selanjutnya ada penyimpangan kekuasaan. Pelanggaran yang terakhir akan dibahas ini adalah penyimpangan terhadap kekuasaan. Dalam konstitusi terdapat pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya pembagian kekuasaan ini akan memberikan batasan kepada setiap kelompok. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang terjadi adalah Presiden memegang kekuasaan yang cukup besar. Bahkan pada masa itu Presiden dapat membubarkan DPR. Tentu saja hal ini merupakan sebuah penyimpangan dan bentuk pelanggaran konstitusi, karena secara jelas bahwa Presiden dalam hal ini hanya memegang kekuasaan eksekutif. Dalam tatanan juga bahwa DPR berada di atas Presiden sebagai lembaga tertinggi yang mewakili rakyat. Oleh karena itu, maka tentu saja hal ini jelas melanggar konstitusi. Yang selanjutnya ada rangkap jabatan. Contoh terakhir dari pelanggaran konstitusi adalah kehadiran pegawai negeri atau pejabat dengan banyak jabatan. Misalnya, apa yang terjadi ketika menteri memegang posisi lain pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Tentu saja hal ini melanggar ketentuan konstitusi yang berlaku. Konstitusi menegaskan bahwa pejabat negara yang berstatus strategis dilarang menyandang status sekaligus. Praktik rangkap jabatan tidak hanya dilarang oleh undang-undang, tapi juga melanggar prinsip good governance. Oleh karena itu, posisi simultan adalah inkonstitusional. Ketiga adalah pengaturan HAM di dalam konstitusi di Indonesia. Pengaturan tentang hak asasi manusia setelah diamandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara rinci dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Pasal-pasal ini mengatur mengenai hak-hak dasar setiap warga negara di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Setiap warga negara seimbang atas hak dan kewajibannya. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4 elemen dalam undang-undang tentang hak asasi manusia yang sangat mendasar adalah: pertama, adanya hak-hak tertentu atau seperangkat hak yang secara otomatis melekat pada setiap manusia sebagai anugerah. Hak semacam ini juga untuk membedakan hak-hak lain yang timbul karena adanya perbuatan hukum seseorang dengan adanya hubungan hukum antar sesama manusia. Lalu yang kedua adalah adanya kewajiban dari semua pihak yang meliputi tidak hanya pemerintah tetapi juga negara juga kewajiban untuk menghormati dan melindunginya. Hal ini berarti termasuk setiap warga negara tanpa terkecuali, bahkan setiap orang apapun latar belakangnya dan dari manapun asal-usul kewarganegaraannya mempunyai kewajiban yang sama memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Lalu yang ketiga adalah demi kepastian hukum dan jaminan terhadap keberadaan hak-hak atau seperangkat hak, maka perlu dituangkan dan diatur dalam ketentuan hukum karena penghormatan dan perlindungan atas hak-hak tersebut menjadi kewajiban semua pihak, termasuk salah satunya adalah negara itu sendiri. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tujuan semuanya itu dari poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga adalah semata-mata demi menghormati kehormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri.